Gestur dan ekspresi Kapolri banyak disorot usai mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi. Tangan Kapolri terlihat gemetar. Dalam menyampaikan arahannya, Presiden pun terlihat cukup keras. Apa yang dapat dianalisa atau dianalisis dari gestur dan ekspresi yang ditunjukkan? Bergabung Monica Kumalasari, analis gestur dan mikro ekspresi Apsifor. Selamat malam Mbak Monica. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, Mbak Monica, sambil kita berbincang, nanti kita akan buka juga, kita akan putar videonya. Jadi Anda bisa melihat, Anda bisa menganalisis melalui gambar video yang kami tampilkan. Yang pertama saya akan minta analisis Anda terkait dengan gestur, kemudian juga ekspresi yang ditunjukkan oleh Kapolri ketika memberikan keterangan pers usai menerima arahan dari Presiden. Mungkin Anda juga sudah melihat sebelumnya bahwa tangan Kapolri gemetar ketika memegang buku kecil, kemudian ekspresinya pun berbeda dari yang kita lihat sebelumnya. Apa yang Anda analisis? Ya, kalau kita lihat secara umum ya, Pak Kapolri ini memang memiliki baseline di wajahnya itu ekspresinya tidak terlalu terlihat ya. Tetapi kalau diamati dengan lebih mikro lagi ya, ini masa ada gerakan-gerakan mikro di daerah bibir ya. Jadi kalau ada menunjukkan ekspresi ada kemarahan ya. Dan kemudian ketika beliau memegang ya, ketika berusaha menahan ya, artinya memang baseline-nya seperti itu, tetapi di pegangan tangan ya, ini seperti menahan satu emosi. Nah, apakah ini merupakan sesuatu yang baik gitu ya, atau sesuatu yang menunjukkan bahwa berusaha menahan emosinya? Nah, kita lihat terlebih dahulu sebelum menyampaikan hal ini kepada para wartawan ya, Pak Jokowi menyampaikan kepada Kapolri dan juga Kapolda dan jajarannya ya. Dan saya membaca ekspresi dari Pak Jokowi memang menunjukkan kemarahan. Terlihat dari ekspresi di wajah dan juga dari suaranya ya. Sehingga ketika Pak Kapolri ini menyampaikan kepada media, masih beresonansi dengan ekspresi atau emosi yang disampaikan oleh Presiden. Jadi dalam hal ini pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada jajaran petinggi kepolisian ya, ini sama dengan yang kemudian ditransmitkan oleh Pak Kapolri, begitu ya. Jadi tidak ada yang terdistorsi pesan yang ingin disampaikan. Kita melihat bahwa ini memang satu indikasi yang baik ya, bahwa ketika kita mau melakukan perubahan ya, wajar manusia untuk menunjukkan ekspresi kemarahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Begitu. Oke, artinya apakah dari pengamatan Anda juga, Anda melihat ada tekanan yang diterima oleh Kapolri usai menerima arahan dari Presiden Jokowi, sehingga ada efek yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan tadi seperti yang Anda analisis, Mbak Monica, ada pressure yang begitu besar di sana? Ya. Ketika pesan yang disampaikan oleh seorang kepala negara kepada kepala kepolisian ya, itu tersampaikan secara ungkapan verbal maupun ekspresinya, dan kemudian itu pun juga diungkapkan lagi kepada publik ya, artinya kita perlu tekanan-tekanan yang baik ya. Justru malah dalam kondisi seperti ini memang manusia wajar untuk merasa tertekan. Jadi kalaupun beliau merasa tertekan, ini adalah respons manusia yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Oke, dari yang Anda lihat juga, melihat video dari pernyataan Presiden ketika menyampaikan arahan kepada jajaran Kapolda di Istana, ketika menekankan bahwa ini semua diperlukan untuk meningkatkan, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Artinya itu yang menjadi poin penting, itu yang menjadi concern terbesar saat ini. Mengapa ada kepercayaan yang harus dikembalikan? Karena ada sebab 1, 2, 3
banyak mungkin yang membuat kepercayaan itu menurun dan itu memang sudah ditangkap oleh Presiden dan itu menjadi masalah besar sekarang. Ya, betul. Jadi Pak Presiden berusaha menyampaikan bahwa fakta-faktanya semuanya jelas dan ini mengakibatkan ke penurunan ke tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ya. Oke, baik. Apa yang Anda lihat juga dari kalimat-kalimat yang disampaikan? Kalau kita lihat kan sebenarnya ini agak sedikit berbeda cara penyampaian Presiden di istana pada saat memberikan arahan ini kepada jajaran Polri, bahwa seperti ada ultimatum keras melalui kalimat-kalimat yang disampaikan. Ada penekanan-penekanan itu, Mbak Monika? Ya, penekanan pastinya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada jajaran kepolisian, ya, dengan yang kemudian disampaikan oleh Pak Kapolri kepada wartawan itu tidak bisa sepenuhnya disampaikan karena proses manusia menerima informasi tetap ada proses distorsi dan mana-mana yang harus dipenggal, ya. Tetapi ini bukan karena alasan konfidensialitas menurut saya pribadi, tetapi memang supaya ada pesan-pesan yang memang bermanfaat untuk publik atau tidak. Karena durasi yang disampaikan juga tidak mungkin sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi kalau kita melihat penekanan ini jelas sama menjadi beban dari Presiden turun kepada polisi dan kemudian ini juga disampaikan dan terlihat juga menjadi beban dari Bapak Kapolri. Oke, baik. Terima kasih, menarik sekali analisis Anda, Mbak Monika. Terima kasih sudah sharing di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mungkin kapan-kapan kita juga bisa mengundang untuk melihat bagaimana analisis melalui gestur dan juga ekspresi dalam isu yang berbeda. Terima kasih Mbak Monika Kumalasari sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.